Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fi darain amin ila an qala. Faslun fi adabil istiqadi minan naum. Bermula ini itu fasal di dalam menjelaskan adabil istiqad, adab-adab bangun minan naumi dari tidur. Faida istayqadta minan naumi, maka jika istayqadta bangun siapa engkau minan naumi daripada tidur, fajtahid maka berusahalah antas tayqidho, akan hendaknya tas tayqidho kau bangun qabla tulu'il fajri, sebelum terbitnya fajar. Fajar shodiq yang dimaksud di dalam kitab ini. Wal yakun awwalu ma yajri ala qalbika walisanika dzikrullahi ta'ala. Wal yakun, dan jadikanlah apa awalu, pertama kali ma sesuatu, yajri yang berlangsung, apa ma ala qalbika pada hatimu, walisanika dan lisanmu, zikrallah, zikrallahi, itu zikir pada Allah Ta'ala. Bangun tidur, maka yang hendaknya pertama kali diingat adalah zikir kepada Allah, ingat kepada Allah. Jangan bangun tidur yang diingat utang, ya. Tapi yang pertama kali harus diingat ketika bangun tidur adalah zikir kepada Allah. Faqul inda dzalika, maka ucapkanlah inda dzalika, ketika dzalika itu istiqad minan naum, ketika bangun dari tidur ingat kepada Allah, dan baca setelah bangun tidur itu alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Terusin. Asbahna wa asbahal mulku lillah wal 'azamatu was sultanu lillah wal izzatu wal qudratu lillahi rabbil alamin. Asbahna ala fitratil islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusyur. Allahumma inna nas'aluka an
ba'atsana fi hadzal yaumi ila kulli khair wa na'udzu bika an tariha fi su'an aw najurrahu ila muslim aw yajurrahu ahadun ilaina nas'aluka khaira hadzal yaumi wa khaira ma fi wa na'udzu bika min syarri hadzal yaumi wa syarri ma fi. Tuh, itu doanya tuh ya. Hidayatul hidayah. Fa idza labista siyabaka fanwi. Fa idza maka jika labista memakai siapa engkau siyabaka akan pakaianmu, fanwi maka berniatlah, bihi dengan siyabaka tadi, imtisala awamirillah akan menjalani perintah-perintah Allah Ta'ala, fi satri auratika dalam hal satri menutup auratika auratmu. Nah, jadi ketika pakai baju, ya, pakai sarung, pakai peci, niatkan segala apa yang dipakai oleh kita untuk badan kita itu adalah menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara perintah Allah adalah menutup aurat, agar senantiasa nanti ketika kita berpakaian, berpakaiannya itu membuahkan hasil pahala nantinya. Kalau pada akhirnya kita memakai pakaian diniatkan karena Allah. Karena memang ini adalah perintah Allah. Untuk menutup aurat itu adalah perintah Allah. Dan ketika kita pakai, maka akan mendapatkan pahala menutup aurat. Nah, wahdar an yakuna qasduka min lubsi libasika mura'atal khalqi fataksar. Wahdar dan berhati-hatilah, waspadalah, an akan hendaknya yakuna ada apa qasduka tujuanmu, min lubsi dari lubsi memakai libasika pakaianmu, itu mura'atal khalqi hendak dilihat, al-khalqi makhluk, fataksar maka kau akan merugi. Daripada kita memakai pakaian itu niat agar diperhatikan orang, niat agar dilihat oleh orang lain, lebih baik niatkan karena Allah. Ya. Karena pada dasarnya memakai pakaian itu kan bukan untuk dilihat sebenarnya, bukan untuk pamer dan lain sebagainya, tapi memakai pakaian adalah salah satu bagaimana kita menjalani perintah Allah dalam hal menutup aurat. Sebab kata Imam Ghazali, kalau pada akhirnya niatnya salah, ya, niat dalam memakai pakaiannya adalah untuk dilihat, pamer terhadap orang lain, maka pada akhirnya taksara, kau akan merugi. Enggak kok, Pak, saya tidak merugi.
ketika aku pamer ke orang kan aku merasa bangga, justru karena rasa bangga itulah pada akhirnya kau akan merugi di akhirat kelak tuh. Jadi biasa-biasa aja, nggak usah pamer-pamer banget ya. Pakai emas ya, boleh pakai emas, boleh, tapi nggak perlu juga niatnya pamer. Pada akhirnya memakai emasnya karena sifatnya pamer, 10 jari sampai ke jari kakinya 10-10-nya dikasih cincin, kalungnya nggak tanggung-tanggung 5 kilo emas ya. Ada tuh di Instagram saya lihat ya. Ini tuh malah lagi ini aja kali bikin rame di Instagram. Babu adabi dukhulil khala. Bermula ini adalah bab menjelaskan adabi dukhulil khala'i, adab masuk al-khala, toilet, kamar mandi, WC, jamban. Nah. Fa'idha qasadta, fa'idha maka jika qasadta, hendak siapa engkau baital khala'i pada toilet, liqada'il hajati untuk membuang hajat, faqaddim fid dukhuli rijlakal yusra, maka qaddim dahulukan fid dukhuli ketika masuk, rijlaka akan kakimu al yusra yang kiri. Nah ini praktekin ya. Kalau masuk ke kamar mandi, dahulukan menggunakan kaki sebelah kiri dulu nih. Praktekin ini, jangan hanya baca saja, praktekin ya. Berusaha untuk bagaimana kemudian kita dalam kehidupan menjalani sunnah-sunnah Nabi ya. Ya sekalipun apa namanya kita tidak bisa semuanya, ya minimal karakter-karakter yang seperti ini kan saya kira mudah untuk dijalankan, mudah untuk dilakukan. Nah, kita cari yang mudah-mudah aja nih, yang seperti ini. Nah ini penting ini ya. Sebenarnya hal ini sudah tahu dari kecil sih ya, dari mulai kita kelas TK di umur 6 tahun 5 tahun sebenarnya kita sudah diajarkan sama guru kita itu dulu ya, nanti kalau masuk WC, masuk kamar mandi kiri dulu ya, sambil baca doa Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar gitu ya, diamalin ya, enggak sulit insyaallah, yang seperti ini enggak sulit. Wa fil khuruji, dan ketika keluar, rijlakal yumna, kakimu al yumna yang kanan. Baru ketika keluar dari kamar mandi ya, dahulukan kaki kita yang sebelah kanan. Wala tastashib syai'an alaihi ismallahi ta'ala wa rasulihi, wala dan jangan tastashib kau menyertai syai'an
sesuatu alaihi di toilet yuful khala ismallahi pada nama-nama Allah wa rasuli dan Rasul Allah. Jadi nanti WC itu jangan takbir tahlilan di WC, baca tasbih subhanallah la ilaha illallah WC enggak boleh begitu ya. Boleh berzikir tapi jangan diucapkan lewat lisan ya. Itu adab-adabannya serupa dengan begini. Nah ini model banyak hari ini jangan ikut-ikutan ya. Contoh mana di baju kan, ada ayat kursi banyak gitu. Di baju itu ada ayat-ayat kursi, bahkan nama Nabi. Nah, kalau saya pribadi sih mungkin kurang sepakat, kurang setuju. Kalau di baju-baju itu ada nama-nama Allah, nama-nama Rasul. Kenapa itu nama yang mulia? Kalau mau tempel itu tempel saja di rumah, ya di tembok, dinding rumah. Silakan tempel nama Allah, nama Rasul. Masjid, silakan tempel nama Allah dan nama Rasul. Jadi nama Allah dan Rasul ditempel di baju. Kenapa Ustaz? Ustaz nggak setujunya di sisi apa? Saya nggak setuju, khawatir ketika nanti kamu masuk WC ada nama Allah dan Rasul nempel di baju ke bawah, kamunya lagi BAB. Nah, buang air besar. Pantaskah nama Allah dibawa ketika BAB? Jawabannya kan nggak pantas. Nah, sehingga jangan ikut-ikutan tren-tren yang seperti itu. Ustaz, kalau nama-nama sahabat dan sebagainya ya boleh-boleh aja nama sahabat, tapi lebih bagus jangan. Boleh lah misalnya bikin nama Amir, Jurumiyah, Alfiyah, Imriti, boleh itu nggak apa-apa. Itu kan tren-tren santri salafiyah sekarang begitu ya. Santri salafiyah tuh kan bikin tren kan, apa tuh trennya? Ngaji ngejo lapar, ngejo atau ngaji sasar. Laulal murabbi ma'araftu rabbi ya. Kalau bukan karena guruku, aku tidak akan tahu siapa Tuhanku. Bahasanya pakai Tuhan, bukan Allah ya. Gak apa-apa, silakan bikin. Atau bikin jangan kau melamarku sebelum kau hafal alfiyah terlebih dahulu. Ganti yang perempuan bikin tuh ya. Jangan berani-berani kau melamarku sebelum kau faham alfiyah terlebih dahulu. Haram jadah hashtagnya. Haram jadah. Jadi haram melamarku kalau nggak hafal alfiyah. Wala tadkhul hasir ra'si. Nah, ini pandangan Imam Ghazali ya. Dan janganlah tadkhul engkau masuk hasir ra'si dalam keadaan hasir, tidak menutup ar-ra'si kepala. Jadi kalau pendapat Imam Ghazali ini lebih ketat ya,
masuk ke kamar mandi itu ditutup kepalanya, terserah mau pakai anduk ya, tapi jangan pakai peci, nggak nyocok, nggak adil namanya. Zalim peci dipakai buat ke kamar mandi, ya, peci membuat sholat, ya, buat ibadah, buat sesuatu yang baik. Lepas pecinya, ganti pakai apa? Anduk, pakai plastik nggak apa-apa, plastik hitam. Ini pandangan Imam Ghazali, ya. Ketat kalau Imam Ghazali itu. Wala hafiyal qadamaini, dan tidak pula hafiyah melepas sandal al-qadamaini pada kedua telapak kaki. Nah, kalau pandangan Imam Ghazali begitu. Jangan melepas sandal, pakai sandalnya. Ini pandangan Imam Ghazali. Nah, hal yang seperti ini hukumnya wajib atau tidak? Maka jawabannya tidak wajib. Muhasir ra'si juga nggak jadi masalah. Mau lepas sandal juga nggak jadi masalah. Karena untuk saat ini, ya, kalau pakai sandal kadang-kadang juga bikin bahaya, apalagi kalau sandalnya itu sudah mulai tipis, ya, licin, jatuh, mati, ya kan? Jatuh, gubrak, mati. Nah, untungnya Hasnamah masih hidup, ngegubrak, insya Allah langsung bangun lagi. Apanya? Rohnya bangun, jasadnya nggak bangun. Karena memang banyak kan tragedi terjadi, apa, orang wafat di kamar mandi itu kan banyak kan. Iya, lu nggak tahu karena jantungan, tahu kenapa, wallahu a'lam, kuasa Allah lagi. Jadi kadang-kadang pakai sandal itu ada juga bahayanya, ada. Yang kedua, kadang-kadang juga pakai sandal, ini sandal main juga dipakai, sandal bekas dari kebun dipakai masuk ke kamar mandi, kasihan yang piketnya, ya kan, lumpur, nempel, nyikatnya susah, ya. Jadi sehingga pada akhirnya kalau dikatakan, apakah ditanya apakah hal yang seperti ini wajib atau tidak, maka jawabannya tidak wajib, ya, tidak wajib. Soalnya saya pernah ngerasain ngelepas pakai sandal di kamar mandi. Tuh sandal saya yang warna biru yang di belakang itu udah tipis banget itu dipakai ke kamar mandi, masya Allah, harus banyak-banyak berpikir itu. Kepleset, tipis soalnya, ya. Jadi hal ini nggak wajib, silahkan mau gimana pun terserah Anda. Tapi yang hasil roksima usahakan untuk diamalkan lah, ya pakai anduk. Nah, kalau BAB itu pakai anduk, tutup begitu ya. Kecuali kalau nanti mandi, kalau mandinya baru dibuka. Kalau buang air kecil, buang air besar, sediakan anduk khusus untuk menutup kepala. Kalau ada kan anduk kecil itu yang ukuran nggak nyampe 5 meter itu kan, 5,5 meter semua segini kan, ada kan kayak punya Yusuf tuh, anduk-anduk kayak punya Yusuf yang kecil. Nah, pakai yang segitu, ya buat apa? Buat nutupin kepala. Ustaz nggak punya uang buat nutupin kepala, cari di dapur ada plastik apa enggak? Pakai plastik situ tutup. Nah. Wa qul inda dukhuli, dan bacalah
Indah duhuli, ketika masuk WC. Apa yang dibaca? Baca bareng-bareng. Bismillahi a'udzu billahi minar rijsi wan najasil khabithil mukhbizis syaitanir rajim. Kalau kita biasanya apa? A'udzu bika minal khubusi wal khaba'isi. Nah, kalau mau tambah yang agak panjang dan keren, silakan. A'udzu billahi minar rijsi wan najasil khabithil mukhbisis syaitonir rajim. Boleh pakai ini, silakan. Awas jangan dikata begini. Oh, berarti selama ini yang kita baca dan aku baca itu bacaan yang salah ya. Bukan, redaksi mah kadang-kadang bermacam-macam. Mau pakai yang ini silahkan, pakai yang seperti biasa dengan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin juga enggak apa-apa. Gitu ya, pakai yang biasa-biasa saja pun tidak jadi masalah. Mau pakai hal yang ini pun enggak jadi masalah. Praktekin ya. Baca doa sebelum masuk kamar mandi. Suka dipraktekin? Enggak, apalagi kalau udah enggak kuat pengen keluar, pengen mengeluarkan sesuatu itu biasanya lari itu. Baca doa yang enggak, kadang-kadang kanan dulu baru kiri. Wa indal khuruji, dan ketika keluar yang dibaca apa? Ghufranaka alhamdulillahilladzi ab'anni ma yu'dhini wa abqa alayya ma yadfa'uni. Udah. Kalau kita biasanya gimana? Alhamdulillahilladzi adhaba 'anil adza wa afani. Nah, sama aja, bebas, silahkan. Wayan bagi antu'iddan nubula qabla qada'il hajati. Nah, ini pandangan Imam Ghazali lagi-lagi ketatnya. Wayan bagi, dan seyogianya apa? An, hendaknya, tu'idda, kau mempersiapkan, an-nubala, batu kecil, qabla qada'il hajati, sebelum membuang hajat. Sebagaimana kita tahu bahwa cara beristinja itu boleh bil ahjar, boleh bil miyah, boleh dengan batu, boleh juga dengan air. Afdolnya gabungkan antara batu dan air. Gunakan batu terlebih dahulu, kemudian air. Bukan batu sama airnya disatukan di satu ember, begitu bukan. Tapi batu dan air itu, batu dipakai dulu ya. Satu batu bisa enggak? Bisa, asal punya beberapa sisi ujung sini ya, bisa dipakai buat apa? Buat istinja. Istinja itu apa Ustaz? Cebok ya, cebok tuh. Setelah itu baru air, itu paling bagusnya, afdolnya ya. Tapi kalau pada akhirnya ada air dan lebih memilih air, silakan, itu pun bagus ya. Kalau dipilih antara batu dengan air, yang paling afdol yang mana? Air lebih afdol daripada batu. Tapi kalau mau lebih afdolnya lagi, gabungkan batu dengan air. Cuma ribet. Apa ribetnya? Diantaranya ada mannya tuh setiap mau BAB ngumpulin batu dulu.
Tanyalah Yasir, Sir mau kemana? Ini mau ngumpulin batu, mau ngapain? Mau BAB. Hayo we di kamar mandi teh pinu jeung batu-batuna Yasir. Jabat dibuang da geusna teh. Ditendon we di ditu tah di hareupanana. Abus Satria, jol naon ieu? Oh, anu batu naon tilas naon tilas tayeuna Yasir cenah aku. Masya ya, silakan kalau mau pakai ngumpulin batu kecil ya, tapi udahnya dibuang sih ya. Bekas diambil apa namanya tuh bekas cobelannya tuh. Bekas cobelannya dibuang. Atau mau dijadikan apa namanya pewangi ruangan gitu. Ya, atau jadi kamper kan, biar tidak ada semut atau serangga yang masuk ke lemari gitu. Buang. Wa alla tastanjiya bil ma'i fi maudhi'i qada'il hajat. Wa anda nandanya la tidak tastanjia kau beristinja bil ma'i dengan air fi maudhi'i qada'il hajat pada tempat buang hajat. Jadi kalau mau istinja itu, itu kalau di dalam kitabnya Imam Ghazali ada mirhad itu kloset, ya kloset. Fi maudhi'i qada'il hajat itu maksudnya kloset. Fi maudhi'i qada'il hajat kloset, atau dalam bahasa simpelnya mirhad. Ya. Itu kalau mau istinja itu kata Imam Ghazali jangan di klosetnya katanya. Kalau mau istinja apa dikhawatirkan kalau kemudian kita beristinja di tempat klosetnya langsung, khawatir ada air yang kemudian nyiprat dari bawah tuh, kan bawahnya kan bekas punya kamu tuh, ya kan, cebok. Kadang-kadang kan ceboknya kamu mah nggak pakai hati kan, gobrus akhirnya dari atas set plak gitu tuh, ya kan, dari atas siram air, dari bawah nyiprat ke atas, kenalah pantatmu tuh, najis kan pada akhirnya. Iya, kecuali kalau mau begini silakan kau seperti itu, artinya istinjanya tepat di klosetnya, tapi setelahnya kamu bersihkan dari mulai ini apa namanya ujung pinggang sampai ke kaki, dibersihkan lagi, disiram air lagi kalau mau begitu. Tapi kalau kiranya kamunya malas, ya jangan di tempat buang air, paham ya? Itu cara untuk beristinja. Sukanya gimana? Ya sukanya gitu kan, gimana? Ya di kloset, terus habis itu ya kan kamu yang ngerasa juga kan, kalau langsung di kloset itu kira-kira apa yang kamu rasa? Ada yang nyiprat nggak dari bawah ke atas? Ada kan? Nah, itu. Terus setelah nyiprat itu dibersihin lagi apa enggak? Kadang dibersihin, kadang enggak. Tuh. Sebab kadang-kadang kita mau BAB itu punten BAB itu nggak dilepas semua, ya kan? Yang dikhawatirkan lagi kalau kamunya jorok, nggak dibersihkan kembali, pada akhirnya itu celanamu itu kena apa? Kena najis. Ya kan kadang-kadang kita BAB itu nggak dilepas semua kan? Ya celananya tetap masih nempel kan? Tanya tuh sama laki-laki itu, ya enggak?
dilepas semuanya total atau enggak total? Benar nih, awas membohong ya, masa sampai ke semuanya total. Baguslah kalau kecuali baju, baguslah kalau begitu. Terus kalau yang ribet itu dalam perjalanan, Pak. Dulu pernah saya dalam perjalanan itu pada akhirnya lagi BAP, lagi tenang-tenangnya, lagi nyaman-nyaman, enak itu BAP, digedor-gedor, salah ya. Ya paling kesel itu, lagi enak-enaknya itu. Lepas ya, kalau bisa dilepas semuanya. Kalaupun misalnya ternyata tidak dilepas semua, maka hati-hati jangan sampai ada pada akhirnya ada tetesan dari bawah itu naik ke atas, atau ada cipratan-cipratan yang kemudian kena ke anggota badan. Ya, nggak apa-apa, nggak dilepas semua juga nggak jadi masalah, tapi harus hati-hati gitu. Wa alla tastanjiya bil ma'i fi mawdi'i qada'il hajat, jangan kau beristinja dengan air di kloset gitu. Wa antas tabari'a bil minal bauli bitanahnuhi wan natri thalathan, dan hendaknya tastabari'a engkau membersihkan minal bauli daripada buang air kecil, bitanah nuhi dengan mendehem, jadi dehem ya, gitu. Suka gitu enggak? Udah suka gitu ya, ya agak didehemkan. Wan natri, dan agak ditekan ya. Jadi kantung kemihnya tuh itu agak ditekan tekan atas begitu. Ya. Wa bi imraril yadil yusra ala asfalil qadib, dan ini untuk laki-laki. Ya, laki-laki nih. Wa bi imrari, dan mengurut. Tahu ngurut? Nah, kalau nggak tahu ngurut tanya sama Mang Emak pangkurutan abi, tahu ngurut sok gitu, nanti tahu tuh urut. Wa bi imrari, dan mengurut al yadil yusra, tangan yang kiri, ala asfalil qadib, pada bagian bawah qadib. Qadib itu batang ya, batang. Jadi habis dinater, habis ditekan-tekan, yang laki-laki nanti sebelah tangan kirinya itu agak narik begitu ya, agak ditarik, batangnya itu ditarik begitu, set. Biar apa? Biar keluar semua air kencingnya yang masih tersisa. Wa in kunta fi sahra'i, kalau untuk perempuan enggak punya batang itu. Wa in kunta fi sahra'i, dan jika kunta kau berada fi sahra'i di lapangan terbuka lah, apa namanya, tempat yang terbuka, misalnya lagi hiking ya, naik gunung, nyari WC kan susah, di gunung gak ada toilet umum Pak, nggak ada. Di gunung ada toilet umum itu susah nyarinya Pak. Ada toilet beneran, apa, sungai. Coba kadang-kadang sungai di pegunungan itu nggak boleh kita tuh BAB, buang air kecil di situ, nggak boleh, takut apa, mencemari keasrian daripada sungai di gunung. Kayak di mana tuh, kayak di Gentur, Garut gitu. Itu saya nyari tempat BAB itu enggak nemu. Mau kencing di sungai dimarahin, jangan katanya. Waduh, cek air di mana, air deki.
Aduh. Ya nanti mudah-mudahan nanti di Gunung Gentur itu disiapkan WC ya. Di setiap perjalanannya itu ada WC, ada WC, ada WC. Setiap posnya ada WC, ada WC. Susah mas, ada WC di gunung itu susah. Udah ngalamin saya. Makanya kenapa orang-orang yang mau naik gunung itu jangan banyak makan di awal. Cukup bawa coklat. Kalau naik gunung itu cukup bawa coklat. Jadi setiap perjalanan itu yang dimakan coklat. Nanti kalau mau makan mie dan sebagainya nanti di puncak. Ya di puncak baru makan. Pokoknya ya nggak apa-apa sih di perjalanan kau makan ini makan itu. Cuma pertanyaannya kamu bisa tahan ke dengan BAB. Kadang-kadang banyak makan itu pak. Waduh, pengennya apa? BAB. Kadang-kadang bangun tidur juga kita pengennya. Iya kan bangun tidur rata ya. Semua di sini bangun tidur itu apa yang dilakuin? Pasti pengen BAB. Padahal semalaman nggak makan apa, tapi pagi-pagi pengen BAB. Itu nggak makannya aja. Kalau banyak makan, waduh. Ya gitu ya. Jadi kalau nanti Yasir mau naik coba tuh gunung sini nih, ke sana ke atas. Ada WC? Nggak ada kan? Nggak ada. Di atas. Ya kan itu juga bukit pak, gunung ini ke sana. Jalan ke sana nggak ada tuh WC. Ya, makan coklat aja, coklat. Dikit-dikit aja makan coklatnya ada, makan coklatnya banyak mas sama aja tuh pak. Kalian kalau makan apa? Kalau makan coklat itu gimana? Sekotakan langsung retek gitu, kotak-kotak gitu. Apa itu namanya? Coklat apa yang di Indomaret yang ada mahal itu? Hah? Nah, Silver Queen apa? Silver Queen ya. Silver Queen kan ada di kotak-kotakin begitu kan Silver Queen kan ya. Itu maksudnya makannya itu satu-satu. Apakah kita enggak begitu ya? Satu. Iya benar satu-satunya, Mak. Benar satu-satu itu teh. Tapi ini habis langsung potel lagi. Aduh. Beda emang orang Indonesia sama orang luar negeri beda ya. Beda cara makannya juga beda. Iya, orang luar negeri itu kan kalau makan katanya pakai pisau ya. Iya kan? Nah itu budaya-budaya itu masuklah ke Indonesia nih. So kadang-kadang pengen ketawa juga, biasanya di rumah makan daging digegel, krek begitu cia, masuk ke restoran pakai apa tuh? Pakai pisau. Wah. Lila. Lila. Mending bisanya pakai pisau begitu. Kalau nggak bisa bawa kampak nanti ya, kagok. Bawa dari rumah pakai kampak. Ya. Ketika teman-teman yang lain makan pakai pisau, kamu siapkan tuh kampak tuh, mengeluarkan set. Buat apa? Ya, buat motong daging. Udah apa namanya pisaunya kecil kan, segini pisaunya. Terus kadang-kadang pisaunya juga ketul, tumpul, iya kan, pisau tumpul buat belah daging. Nah budaya itu pada akhirnya masuk ke Indonesia. Nih, ya, pasti makan daging bergegel aja digegel. Emang kenapa? Jijik tah. Biasanya juga kalau di sini ada daging sapi, gimana makannya? Lo pakai pisau? Enggak kan? Enggak usah, masalahnya ini dagingnya wagyu, Bapak. Wahyu. Apa daging apa yang mahal tuh? Wagyu bener kan? Masalahnya Ustaz, dagingnya daging wagyu. Saya bingung itu wagyu itu apa sih? Emang daging apa sih? Sebenarnya wagyu itu daging apa emang? Daging sapi. Terus bisa sampai mahal segitu edannya itu gimana ceritanya? Beda sapinya. Sapi Belgia
Coba diadu antara sapi Belgia sama sapi Sumedang, menang mana? Jatuh daging-daging kene gitunya, naon bedana? Oh, karena ini Ustaz, sapinya sapi luar negeri. Itu sapi Sumedang ya kalau dikirim ke Jepang menjadi sapi luar negeri Pak, sama aja. Iya kan, makanya sandal swallow di Jepang itu sekarang mahal. Kenapa? Karena sandal luar negeri menurut orang Jepang. Ya, cincin batu aja dari Jepang itu nyambutnya apa? Cincin luar negeri katanya Bu, jadi mahal. Padahal mah 50 ribuan itu batu lagi ya. Di Indonesia mah, sebab dari luar negeri jadi 250 juta katanya. Bro, ngising bang, ngising gitu apa-apaan sih. Ada lagi yang lucunya, padahal itu made-nya made Indonesia asli, dijual ke luar negeri jadi mahal. Akhirnya ada orang Indonesia beli baju made Indonesia di Jepang, atau tambah mahal ngedannya. Aduh, ya Allah. Cobalah nanti pakai otaknya sedikit. Jadi kalau makan itu daging itu udah biasa aja digegel. Kecuali memang misalnya Anun di rumah memang kalau makan segala macam tuh apik sampai pakai pisau, kampak, bolong misalnya. Apik banget. No problem lah. Masalahnya malu kan. Malu, kenapa harus malu? Saya itu kadang-kadang juga begitu. Kalau diajak sama teman-teman pakai pisau segala macam itu, nggak sesuai sama digigil, we. Duduk. Nah, orang makan sebab di kampung teh, set, ya, lebih enak dan lebih nyaman makan begitu Pak. Ya, apalagi makan apa? Makan daging kambing. Itunya tuh pahanya tuh. Bro. Nasinya nasi biryani. Alah. Geus eta mah geus mendingan kieu teh dah. Coba kalau makan pelan-pelan begitu, ada rasanya, Pak. Aduh, lama. Kadang-kadang pakai tangan kiri lagi kan, itu garpunya kan kiri ya, apa gimana sih? Iya, kiri ya, gitu. Ini gitu. Ini kan mukhalifus sunnah ini. Harusnya gimana? Potong, ambil, ribet lagi kan? Gegel, gegel. Sebab dalam riwayat juga kan baginda Nabi makan daging itu digegel kan? Lah bisikin, nggak pakai pisau terkecuali memang sulit. Tapi kan seringkali Nabi Muhammad pakai tangan kan, nyobel daging itu pakai tangan. Kayak kampak. Wa in kunta fis sahara. Jadi kemana-mana saya ngomong. Wa in kunta fis sahra'i, dan jika kau berada fi sahra, di lapangan terbuka, fa'ab'id, maka jauhilah an uyunin nadirin, dari pandangan-pandangan an-nadirin, mata. Artinya kalaupun ada di tempat yang terbuka, usahakan jangan sampai ada orang lain yang melihatnya. Cari tempat di mana itu aman, nggak ada orang yang bisa lihat. Ustadz, nggak ada sih orang yang lihat, tapi singa yang lihat, gimana Ustadz? Isi. Apakah kemudian nanti singa itu akan nafsu lihat saya, punya syahwat lihat saya? Iya. Apa nafsunya? Hayo ngagegel sia. Wastatir, dan tutuplah
Bisai'in dengan sesuatu, in wajata jika wajata kau menemukan sesuatu itu. Kalau memang kiranya ada sesuatu yang bisa menutupi kamu ketika buang air besar di tempat di mana tempat itu adalah tempat apa? Terbuka, maka gunakanlah kalau memang kau menemukan sesuatu yang bisa menutupinya. Ya. Ustaz, kalau nemu ini daun pisang, tapi daun pisangnya punya orang, jangan. Ya. Ada daun pisang, dipotong-potongin daun pisangnya, buat apa katanya? Buat nutupin BAB. Jangan ya, sir ya, awas, jangan. Kecuali memang misalnya ada kainnya itu sepertinya kain yang sudah lusuh, ya sepertinya sudah lagi tidak digunakan, yuk pakai, silakan. Wala takshif, atau sebelum kamu berangkat ke tempat yang terbuka, kamu sudah bawa ini background, bawa itu kain yang buat ditempelin di kondangan itu, apa tirai-tirai itu ya, kamu bawa. Pada kemana mang? Pada kasau benawan BAB. Mawak gituan. Wala taksif aurataka qoblal intiya. Wala dan janganlah taksif kau membuka aurataka auratmu qabla sebelum al intiha sampai ila pada mautiil julus kloset. Ini bagi teman-teman yang pada akhirnya ketika BAB-nya tidak sampai semuanya dibuka. Ya. Kalau tidak sampai semuanya dibuka, nanti kalau membuka itunya tuh ya, buka celananya atau apalah pakaian itu, jangan dibuka sebelum pada akhirnya sampai pada kloset. Ke kloset dulu baru dibuka. Ya, tapi tetap harus apa? Harus berhati-hati. Wala tastaqbil syamsa. Kalau di tempat yang terbuka, itulah tastaqbil syamsa, jangan kau menghadapkan diri asyamsa pada matahari. Misalnya matahari di sebelah sana nih ya, maka jangan sampai ke sana, jangan sampai tepat pada matahari, ya agak miring dikit boleh. Wala al-qamaro, dan tidak pula bulan. Kalau ada bulan di depan kita, jangan kita hadapkan diri pada bulan, agak miring dikit. Wala tastaqbilil qiblata, dan jangan pula menghadap pada kiblat kalau di tempat terbuka. Wala tastadbira, dan jangan pula tastadbir, membelakangi siapa engkau pada kiblat kalau di tempat terbuka. Kalau tempatnya tertutup, ya mangga saja. Tapi kalau tempatnya terbuka, perhatikan ini, jangan sampai menghadap kiblat dan jangan sampai membelakangi kiblat, jangan sampai menghadap matahari dan jangan sampai menghadap bulan. Harus hati-hati. Ustaz, kalau nggak tahu arah gimana? Kiblatnya saya nggak tahu lebah mana, posisinya di mana kiblat itu. Maka kalaulah tidak tahu, istihad terlebih dahulu kalau bisa. Beristihad dulu, pastikan dulu, yakinkan dulu, oh sebelah sini, sekalipun salah. Gitu ya. Istihad aja dulu. Kalau malas istihadnya, lihat aja matahari sama bulan. Nah, jangan sampai menghadap matahari dan bulan.
Wala tajlis fi mutahaddisin nasi aw fi dhillim. Nah ini kerjaannya siapa nih? Satria kayaknya nih. Wala tajlis, dan janganlah tajlis kau duduk. Maksudnya duduk di sini jangan kau BAB, jangan BAK, jangan buang air besar dan jangan buang air kecil. Fi mutahaddisin nasi, di tempat ngobrolnya banyak orang. Gak tahu itu tempat kumpul, BAB di situ. Ya maksudnya gini, di saat orang-orangnya lagi nggak ada, kamunya BAB di situ, itu kan tempat kumpul gitu tuh. Biasa tempat orang berkumpul itu di situ. Kamu jangan BAB di situ. Kenapa? Khawatir ketika nanti mau ada kumpulan lagi. Naon ya? Roti di mana ya? Roti Jepang. Al-fidhilim, atau tempat bernaungnya anas. Nah ini sering saya temukan tuh di halte-halte tuh, ya di halte-halte daerah Bandung ke sana tuh. Itu halte bau air kencingnya gimana ceritanya? Pemerintah sudah buat dengan baik, ya untuk tempat nunggu bus dan sebagainya, kan bisa juga buat tempat apa ngobrol, nongkrong dulu di situ kan bisa. Bau air kencing itu di halte, ya Allah, ini orang yang kencing di situ nggak punya hati gitu. Bau, ada yang pernah nemuin nggak di halte-halte di sebelah sana di Bandung itu bau apa? Bau air kencing. Pangsur. Jangan tuh ya. Kalau nggak keburu, cari tempat yang memang itu bukan tempat kumpul, bukan tempat tempat bernaungnya seseorang. Cari tempat yang lain. Wala tabul, dan janganlah tabul. Buang air kecil siapa engkau fil ma'i, dalam air yang ar-raqidi, tidak mengalir. Ada kobakan kecil ngalir enggak airnya, yasir kencing di situ, enggak boleh yasir ya. Enggak boleh. Wala tahta syajaratil musmirati, dan tidak pula tahta di bawah asyajarati, pohon al-musmirati yang sedang berbuah. Ya mungkin dikhawatirkan juga nanti, khawatir buahnya itu jatuh ke bawah, ternyata kena air kencing yasir. Tuh contohnya mas. Sekalipun itu memang betul, ya terserah itu. Ya contoh. Wala fil juhri, ya di sini ya. Hujri harusnya. Juhri. Wala fi hujri, dan tidak pada lubang-lubang. Kan di sawah itu banyak lubang-lubang binatang tuh, ya. Ada lubang ular di sana. Kencing lu di situ, insya Allah beradu nanti. Ya, ularmu dan ular beneran nanti. Kesel nih ular beneran ya. Ular piton misalnya, saha eta cek si ular teh, saha eta mentang-mentang aing tilok adus, aing diadusan ku make ceki, sial dong, saha eta keluar weh tah nongol weh sirahna teh eta. Dia nggak ngelihat yasirnya, tapi ngelihat bentuknya yasirnya sama dengan dia. Si eta geningan, awas ya dipatok ku aing sia rahasia, awasnya. Bismillahirrahmanirrahim, tawakkaltu 'alallah, la haula wala quwata illa billahil alil azim. Modal ya. Tuh akhirnya kan beradu ya. Ularmu dan ular beneran. Wahdaril arda as-solbata, dan berhati-hatilah al arda pada
tanah asal bata yang keras. Nih, kalau perempuan insya Allah lah kayaknya apik lah untuk buang air besar sama buang air kecil. Ini yang laki-laki ini sangat meriskankan, sangat mengkhawatirkan yang laki-laki, sebab laki-laki mah di mana aja bisa kencing. Ya wasnya kalau ada tanahnya tanah keras itu jangan kencing di tanah keras ya. Kenapa? Nyiprat Pak. Oh nyiprat ya. Apa nyiprat itu bahasa Indonesia yang benar dan baik? Nyiprat. Menyepret lah, nyepret istilah konon be. Bisa nyepret bukan dengan dindi apa nego banyu negun gak airnya itu nyiprat kemana-mana ya. Jadi jangan di tanah yang keras, apalagi di aspal. Gak usah ngalamin ngalamin nggak? Belum pernah ngalamin dulu waktu kecil. Oh belum pernah. Ini soleh insya Allah. Ngalamin nggak? Kalau ya masih kecil umuran Yusuf lah. Kalau kencing di mana aja, nggak pernah ngalamin kayak gitu. Tetap di kamar mandi aja. Dari kecil pun di kamar mandi terus. Masya Allah, soleh ya Bang. Luar biasa. Kalau saya pernah ngalamin bikin nama. Iya kan? Suka pernah lihat nggak anak-anak kecil bikin begitu kan? Itu perilaku saya dulu itu. Apa? Itu perilaku saya bikin nama Kholis, tulis pakai apa? Cukup. Ya, kan? Belum aja nih si Yusuf ini belum tahu. Tapi udah pernah dia tuh kencing, ya puter-puter, tahuan sama bapaknya. Kencing begitu, enggak bi, cuma main-mainan doang. Katanya, jangan lagi. Ya bi, temu lagi cuir. Kalau sekarang Ustaz masih begitu, ya enggak, udah gede, udah jenggotan. Gak ada kerjaan amat. Kalau dulu mah mungkin kan namanya masih kecil ya nggak ada kerjaan kan ya, selain bikin nama pakai air kan. Ya, jadi pulang ngaji ceritanya tuh. Itu bareng sama temen tuh, bikinnya tuh bebarengan. Iya pulang ngaji, Qurannya taruh di pagar mana gitu. Misalnya ada pagar. Kencingnya tuh di pagar tuh, dibikin di pagar tuh. Pagar tembok. Pokoknya tembok mana aja pokoknya. Ya itu masa-masa jahiliyah ya. Mas ya udah umur 7 tahun, 8 tahun kan masih imut-imutnya kan saya waktu itu. Jadi itu nggak berdosa, itu nggak dosa sebab masih imut waktu itu. Loh, sekarang udah jadi amit begini kan. Masih begitu dosanya besar itu insya Allah dijurungkan langsung ke malaikat ke neraka. Awas ya, hati-hati ya, share ya. Kalau buang air kecil jangan di tempat yang keras tanahnya ya, cari yang gembur. Wa mahabbarih, nah ini di tempat kita ini kan mahabbarih, banyaknya hembusan angin. Nah di sini kan anginnya gede banget. Kencinglah kau tuh sembarang tempat. Angin dan air kencingmu akan berterbangan bersamaan. Kencing di sini, ada angin set cuy. Air kencingnya jadi begitu nanti. Karena banyak angin. Ya. Awas, hati-hati. Ihtirazan minar rosas, karena menjaga minar rosasi dari cepretan. Liqauli sallallahu alaihi wasallam, karena sabdanya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna amata adzabil qabri minhu,
Sesungguhnya mayoritas adab kubur itu minhu dari karena sebab cipratan air kencing. Hati ya. Yang berapa ini? 10. Wataki fi julusika ala rijlil yusra wala tabul qaiman illa an daruratin. Tuh, dengerin. Wataki dan sandarkanlah fi julusika dalam dudukmu ala rijlil yusra pada kaki kiri. Nah, tuh, contohnya. Kaki kiri nih, kiri ya. Nah, gitu tuh. Tuh, posisinya. Tuh, susah amat sih. Jarang saya pakai begituan. Gitu tuh. Kalau bisa. Ya, jadi kaki kirinya jadi sandaran. Kanan naik ke atas, kiri jadi sandarannya. Susah. Kenapa susahnya? Karena kloset kita hari ini kadang-kadang tempatnya agak mungil, ya agak sulit itu buat bergaya begitu tadi, itu agak sulit. Ya, jadi hal seperti ini tidak wajib. Kalau bisa ya monggo. Wala tabul qaiman, dengerin nih saat. Dan gak mungkin perempuan, masya Allah. La tabul, dan janganlah tabul buang air kecil qaiman berdiri. Sebab di beberapa tempat hari ini toiletnya ada tempat kencing berdiri. Saya sampai detik ini belum pernah yang namanya buang air kecil di tempat yang memang itunya berdiri begitu, nggak pernah. Kenapa? Khawatir nggak bersih. Kalau nggak bersih, khawatir ada air kencing yang pada akhirnya nempel pada celana. Plus itu tadi pakai sholat, namanya di perjalanan teh ya. Masalahnya nggak kuat, Ustaz. Nggak kuat kenapa? Soalnya lama, angger mendingan nungguin orang lain. Kan ada tempat-tempat yang lain juga. Nah, yang perempuan nggak tahu ya? Tahu nggak? Tahu kan? Kalau masuk di tempat toilet laki-laki itu suka ada tempat kencingnya berdiri itu. Kecuali memang kalau darurat nggak jadi masalah. Ila terkecuali an daruratin, karena darurat atau urgensi. Wajma fil istinja'i baina isti'malil hajari wal ma'i. Wajma, dan gabungkanlah fil istinja, dalam istinja, baina isti'malil hajari, antara menggunakan batu wal ma'i dan air. Itu yang afdolnya seperti itu. Tapi faida aradta al-ikhtisara ala ahadihima fal ma'u afdalu. Maka jika aradta, kau hendak al-ikhtisara, meringkas, ala ahadihima, atas salah satu dari keduanya, air dan batu, fal ma'u afdalu, maka air lebih utama. Jadi kalau kiranya batu sama air dipakai agak ribet, ya pilihlah air saja. Ya, buat beristinja atau buat cebok itu cukup pakai air saja. Air pun afdol. Wa in ikhtasarta 'alal hajari fa 'alaika an tastamila salah satu hajarin. Wa in, dan jika ikhtasarta, kau meringkas 'alal hajari, menggunakan batu saja, fa 'alaika, maka
wajib bagimu an apa hendaknya tastakmila kau menggunakan salah satu ajarin 3 batu. Kalau kiranya mau pakai batu doang, maka gunakanlah batu itu 3. 1 pun gak jadi masalah, yang penting batunya agak besar. Ajarin zahiratin, batunya pastikan batu yang suci, jangan bekas orang lain. Munasyifatin, yang dapat menghilangkan lil aini pada bentuk kotorannya. Pastikan terlebih dahulu bahwa batu itu bisa menghilangkan zat atau menghilangkan bentuknya najis, ya. Tamsahu, kau peper apa ini? Kau peperkanlah, apa bahasa Indonesianya? Usaplah, peper Pak, dipeper. Tamsahu, usaplah engkau biha dengan batu tersebut mahallan najwi, pada tempat kotoran. Awas, najwi pakai jim, ya, pakai jim dan gak ada alifnya. Kalau najwa beda lagi, bukan kotoran. Jadi kalau ngasih nama itu jangan najwun. Nama siapa? Najwun, gak pakai alif di sana. Jadinya apa? titik i, jadinya najwa itu. Bihaisu, dengan kiranya la tantaqilu an najasatu, tidaklah berpindah-pindah apa najasatu an maudhi'iha, dari tempatnya najasah. Gini, gunakan batu tersebut, kemudian kamu usap batu itu pada tempat kotorannya, tapi dengan persyaratan kotoran atau najis itu tidak berpindah-pindah. Maksudnya nggak berpindah-pindah itu gimana? Nggak kececeran. Jadi si kotorannya tuh masih tetap pada, maaf ya, itu ya, bulatan itulah, mentat ya, nggak sampai ke paha. Biasanya hal ini tidak bisa digunakan, tidak bisa dipraktekkan ketika busiat, nggak bisa, ya. Kalau busiat misalnya, diantara salah satu diantara kalian ada yang busiat, ngerti ya busiat ya? Busiat, ngerti busiat? Busiat. Bahasa Indonesia apa busiat? Mencret. Ya. Nah, namanya mencret, busiat, kadang-kadang kan itu kotoran tengah cecer kemana-mananya. Nggak pernah, kayaknya nggak pernah ya, antum mah ya. Antum kan wali min auliyaillah, jadi sepertinya nggak pernah yang namanya mencret itu. Ustadz, aku sih pernah. Iya, aku sih pernah. Jadi kadang-kadang mau hitut bablas sampai kabubur-buburnya keluar kabel. Nah, jadi kalau misalnya busiat atau mencret tadi, karena si kotoran itu melebar kemana-mana sehingga pada akhirnya tidak bisa menggunakan batu. Jadi harus tidak sampai tidak tercecer atau tercecer lah ya, tercecer kemana-mana lah, nggak ke paha, nggak ke kaki, apalagi sampai ke muka-muka itu. Ya. Wa kadzalika tamsahul qadiba, begitu pula tamsahu, kau mengusap al qadiba, batang dibuat laki-laki, fi salasati mawadi'a min hajarin, dengan 3 tempat daripada hajar. Batang laki-laki, ini batu ya, ini batu, ada 3 sisi, 1, 2, 3 gitu ya, 1, 2, 3, paham? Masih kurang 4, 5, 6,
7, 8. Masih kurang kene. 9. Jaba batunya rada keras begitu ya, batu yang kasar itu. Pret, dadas. Nah itu. Fa illam yahsulil inqa'u, maka jika lam tidaklah yahsul hasil apa al inqa'u pembersihan bisalah satin dengan 3 batu. Fatamim tuh tadi itu. Fatamim maka sempurnakanlah khamsatan dengan 5 batu. Au sab'atan atau 7 batu. Maksudnya bisa dengan batu, bisa juga dengan sisi-sisinya. 1, 2, 3 cukup. Masih kurang bersih. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pet, itu kan. Masih kurang bersih lagi. Ambil pisau apa? Ila an yanqiya bil itari, sampai an hendaknya yanqiya bersih bil itari dengan hitungan ganjil. Usahakan ya, mau istinja dengan air ataupun istinja dengan batu, usahakan pakai hitungan ganjil. 3, 1, 3, 5, 7, 9, berapa lagi? 11 ya. 11. Mandi ini makanya bukan istinja. Fal itaru, maka itar hitungan ganjil itu mustahabun, atau mengganjilkan itu mustahabun ya, disunahkan. Wal inqa'u wajibun, dan membersihkan hukumnya wajib. Yang wajib membersihkannya, yang sunnah adalah mengganjilkan kannya. Wala tastanji, dan janganlah tastanji kau beristinja illa bil yadil yusra, terkecuali dengan tangan kiri. Jadi istinjanya hendaknya pakai tangan kiri ya, atau pakai kaki. Si Agus ini pakai kaki. Ya eta kumahanya tengah arti ya. Si Agus teh, si Agus Buntung teh ya. Tahu kan beritanya kan Agus Buntung ya? Eta kumaha jalmi teh. Ya Allah. Tengah rasa awak teh geuningan. Ipun buka dengan, tapi gayanya si genuh ditonjok sia. Batik si Agus, si Agus. Pan Agus saya 2. Agus apa lagi? Kayak Agus yang itu aja, Agus yang itu. Si Agus ini terbalik, kita budak. Ya Allah, sampai rudal begitu. Bating naudzubillah min dzalik, kita budak. Wa qul indal faraghi minal istinjai, dan bacalah indal faragh ketika selesai minal istinjai, daripada istinja. Apa bacaannya? Allahumma tahhir qalbi minan nifaqi wa hassin farji minal fawahishi. Lagi, Allahumma tahhir qalbi minan nifaqi wa hassin farji minal. Allahumma tahhir qalbi minan nifaqi wa hassin farji minal fawahish. Sering baca ini enggak? Enggak sering ya. Nah, yang sering ada beberapa, yang enggak juga banyak. Hafalin nih, hafalin hafal enggak? Hafal enggak? Hafalin nanti ya. Hafalin. Praktekin bidayatul hidayah. Jadi kalau pengen dapat hidayah yang sesungguhnya, praktekkan bidayah
Ya, ini Allah mata qalbi minal nifaqi wa hasan farji minal fawais. Wadluk yadaka, wadluk dan gosok, yadaka tanganmu, ba'da tamamil istinja'i setelah sempurnanya istinja. Boy Imam Ghazali mata bil ardi dengan tanah. Oh jangan ini, mau jangan ya, jangan, nggak usah. Ngeri yang keduanya, au bihaitin coba, atau pada dinding. Oh jangan, ini jangan, bahaya ini di pondok habis peper ke tembok tutup. Jangan dipraktekin ya. Kalau bil ardi silakanlah pakai tanah, nggak jadi masalah. Tapi saya kira nggak perlu. Ya zaman sekarang itu nggak kayak zaman dulu. Cukup apa kalau setelah istinja itu ambil sabun atau ambil air dulu ya. Usahakan yakini bahwa di tanganmu sudah tidak ada najis. Ambil sabun, kemudian airkan lagi. Selesai. Udah zaman sekarang begitu saja. Ya, nggak usah ke tanah, nggak usah juga ke tembok. Au bihaitin sumaksilha, kemudian cuci tanganmu itu. Babu adabil wudu'i, bab adab wudu. Sok ini kan ini sudah mulai ada beberapa doa-doa. Dibawa kitabnya, dihafalin ya. Dibawa kitabnya, dihafalin, nanti pas BAB praktekin, bawa kitabnya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.